Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nur Cahaya Lumenggal dengan NIM 22411111047 dari Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan. Saya akan mempresentasikan hasil riset yang telah saya laksanakan dengan pemenuhan tugas mata kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Nadra Amalia SPD MPD. Berikut merupakan daftar skripsi yang telah saya riset. Yang pertama, analisis kesalahan penggunaan kalimat efektif pada teks eksposisi siswa kelas 8 SMP Bina Sejahtera Kota Bogor dengan peneliti Etika Rahayu. Yang kedua, kemampuan menulis kalimat majemuk pada siswa SMP Negeri 8 Makassar dengan peneliti Nur Hikmawati. Dan yang ketiga, analisis penggunaan kalimat efektif dalam penulisan karangan deskripsi siswa kelas 7 di SMP Negeri 42 Pekanbaru oleh Rini Sutianingsih. Pembahasan pada presentasi ini berfokus pada dua bab dari riset yang telah saya jelaskan tadi, yaitu bab 1 pendahuluan dan bab 3 metodologi penelitian. Kita mulai dari skripsi yang pertama, tentunya diawali dengan latar belakang. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya bahasa merupakan sarana komunikasi utama untuk kita yang digunakan secara lisan maupun tulisan. Dan yang kita ketahui juga bahwasannya bahasa inilah merupakan sarana yang kita gunakan untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial kita. Keterampilan berbahasa terdiri dari 4 bagian, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dan kita ketahui bahwasannya pentingnya keterampilan menulis dalam menghasilkan karya-karya yang efektif, di mana si peserta didik bukan hanya mengekspresikan dirinya sendiri, namun juga dapat meningkatkan kemampuan dan pengalamannya. Dan yang kita ketahui bahwasannya sintaksis merupakan bidang ilmu yang membahas kaidah-kaidah pembentukan kalimat, sangat berpengaruh terhadap efektivitas komunikasi. Kalimat yang efektif adalah kalimat yang disusun secara ringkas dan jelas, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Namun, masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam menyusun kalimat efektif, terutama dalam penyusunan teks eksposisi. Maka dari itu, si peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian, di mana karena si penulis ini telah menemukan bahwa terdapat kesalahan dalam penggunaan kalimat efektif pada teks eksposisi siswa. Maka si penulis melakukan penelitian yang berjudul Analisis Kesalahan Penggunaan Kalimat Efektif pada teks eksposisi siswa kelas 8 SMP Bina Sejahtera Kota Bogor. Dan fokus permasalahan dari penelitian ini yaitu kesalahan penggunaan kalimat efektif pada teks eksposisi siswa dengan bentuk-bentuk kesalahan seperti kelugasan, ketepatan, kevariasian, kepararelan, kehematan, kepaduan, dan kelogisan. Dan tujuan penelitian ini tentunya untuk mengetahui apa saja kesalahan-kesalahan penggunaan kalimat efektif tersebut dan mendeskripsikan bentuk kesalahan dalam teks eksposisi. Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, di mana manfaat secara teoritisnya yaitu untuk menambah pemahaman mengenai penggunaan kalimat efektif dalam konteks pendidikan, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu bahasa, dan secara praktisnya bagi sekolah untuk menambah wawasan tentang masalah penggunaan kalimat efektif dan sebagai sarana evaluasi keterampilan siswa. Bagi si guru, memberikan informasi yang berguna untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa, dan bagi siswa itu sendiri menjadi pengalaman
untuk mereka mengoptimalkan kemampuan dalam menggunakan kalimat efektif pada teks eksposisi. Dan bagi peneliti, yaitu menjadi sumber pengetahuan dan tambahan ataupun referensi mengenai analisis kesalahan dalam penggunaan kalimat efektif. Kita masuk pada metodologi penelitian, diawali dari metode penelitian. Jadi, metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana si penulis memilih ini eh, bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari kesalahan penggunaan kalimat efektif. Metode ini memungkinkan si penulis atau si peneliti untuk berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi. Kemudian untuk data dan sumber datanya sendiri yaitu kesalahan kalimat efektif mulai dari kelugasannya, ketepatan, kevariasian, kepararelan, kehematan, kepaduan, dan kelogisan dalam teks eksposisi. Dan sumber datanya yaitu 33 teks eksposisi dari siswa kelas 8 SMP Bina Sejahtera Kota Bogor. Untuk pengumpulan data dilakukan atau dilaksanakan dengan membaca dan mencatat teks eksposisi secara berulang-ulang. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwasannya si peneliti dapat mengidentifikasi kesalahan penggunaan kalimat efektif dengan teliti. Kemudian bagian D, pengecekan keabsahan data, di mana pengecekan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi seperti yang telah dijelaskan tadi di bagian metode penelitiannya, yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sumber lain untuk memastikan keakuratan informasi yang diperoleh. Kemudian untuk bagian E, analisis data yang dilakukan oleh si peneliti, yaitu dengan teknik analisis kualitatif deskriptif. Data yang telah diidentifikasi akan diklasifikasikan dan dideskripsikan berdasarkan fokus permasalahan yang telah ditentukan pada bab 1 tadi. Kemudian, tahap-tahap penelitiannya terdiri dari 3 bagian, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Di mana pada tahap persiapan ini, si peneliti membuat dan mengajukan judul penelitiannya. Kemudian pada tahap pelaksanaan yang meliputi identifikasi, klasifikasi, analisis, evaluasi, dan kesimpulan data. Kemudian tahap penyelesaian yaitu si peneliti menyerahkan hasil penelitian kepada dosen pembimbing untuk diperiksa dan direvisi apabila diperlukan. Jadi di sini saya akan memberikan terlebih dahulu hasil dari si siswa yang telah di diberikan oleh si uh, yang telah diberikan oleh si peneliti, di mana di sini ada si Arif J. Rahmadani kelas 8 telah membuat di sini bentuk kalimatnya yaitu batik merupakan mahakarya turun-temurun oleh nenek moyang kita, di mana seharusnya ini sudah bisa buat dalam bentuk efektifnya yaitu bahwasannya batik merupakan karya yang telah diturunkan oleh nenek moyang kita supaya lebih efektif, jelas, dan lugas. Kemudian kita masuk pada skripsi yang kedua. Jadi skripsi yang kedua ini berjudul Kemampuan Menulis Kalimat Majemuk pada Siswa SMP Negeri 8 Makassar yang disusun oleh Nur Hikmawati. Untuk bagian bab 1 pendahuluannya, penelitian ini dilatar belakangi dengan pelajaran bahasa Indonesia yang seringkali atau acap kali dianggap mudah oleh sebagian siswa karena penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ada juga siswa yang merasa kesulitan, terutama dalam materi menulis kalimat majemuk. Kesulitan ini bervariasi tergantung pada tingkat kemampuan dan pengetahuan masing-masing siswa. Materi menulis kalimat majemuk, termasuk kalimat majemuk setara, bertingkat dan campuran, merupakan bagian yang penting yang perlu dipahami. Pembelajaran bahasa Indonesia itu kan mencakup 4 aspek, fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik.
Oleh karena itu, pemahaman tentang kalimat sangat penting untuk menghindari kesalahan dalam penulisan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesalahan dalam membuat kalimat majemuk oleh siswa kelas 7 SMP Negeri 8 Makassar. Dengan pengkajian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa dan memperbaiki metode pengajarannya. Adapun rumusan masalah atau temuan utama dari atau temuan utama dari atau temuan utama si peneliti yaitu siswa mengalami kesulitan dalam memahami dan menerapkan aturan kalimat majemuk. Terdapat juga kesalahan dalam pembuatan kalimat majemuk dan campuran di SMP Negeri 8 Makassar. Adapun manfaat dari penelitian ini untuk si guru supaya menjadi masukan dalam metode pengajarannya dan untuk si siswa mendorong pengembangan keterampilan menulis si peserta didik dan untuk peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi untuk penelitian yang serupa. Adapun metodologi penelitian metodologi penelitiannya yaitu lokasi penelitian dari si peneliti ini yaitu di SMP Negeri 8 Makassar kelas 7, khususnya di Jalan Batuan Raya. Dan jenis penelitiannya, si peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan survei dan kuesioner untuk mengukur kemampuan menulis kalimat majemuk campuran. Dan variabel penelitian ini yaitu pemahaman siswa dalam menulis kalimat majemuk dan campuran dan kreativitas siswa dalam pembelajaran. Adapun instrumen dari penelitian ini yaitu pemandu pengumpulan dan analisis data dan populasi ataupun sampel dari penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 7 di SMP Negeri 8 Makassar yaitu 38 siswa yang terdiri dari 23 laki-laki dan 15 perempuan. Kemudian teknik analisis atau teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan tes esai untuk mengukur kemampuan menulis kalimat majemuk. Kita masuk pada skripsi yang ketiga, yaitu analisis penggunaan kalimat efektif dalam penulisan karangan deskripsi siswa kelas 7 di SMP Negeri 42 Pekanbaru oleh Rini Sutianingsih. Yang dilatar belakangi dengan keterampilan menulis merupakan salah satu aspek penting dalam berbahasa yang digunakan untuk mengungkapkan pikiran dan menyampaikan pesan melalui tulisan. Menulis merupakan kegiatan kompleks yang memerlukan kemampuan untuk menyusun dan mengorganisasikan isi tulisan dengan baik. Dalam kurikulum 2013, pembelajaran bahasa itu berfokus pada keterampilan menulis sebagai jenis teks, termasuk teks deskripsi. Salah satu keterampilan menulis yang penting adalah kemampuan menulis kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan gagasan dengan jelas, sehingga pembaca dapat memahami pesan yang dimaksud. Namun, banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam menulis kalimat efektif, terutama dalam menyusun karangan deskripsi. Nah, jadi si peneliti ini telah melaksanakan wawancara atau observasi secara langsung ke sekolah tersebut. Kemudian si penulis ini menemukan bahwasannya banyak siswa yang salah dalam menggunakan kalimat efektif, terutama dalam aspek kesatuan dan kesepadanan. Oleh karena itu, si penulis atau si peneliti ini tertarik untuk mengkaji penggunaan kalimat efektif dalam penggunaan karangan deskripsi siswa kelas 7 dan 8 di SMP Negeri 42 Pekanbaru. Adapun rumusan masalahnya yaitu kurangnya pemahaman si peserta didik kelas 7 dan kelas 8 di SMP Negeri 42 Pekanbaru ini dalam pemahaman mereka tentang kalimat efektif, kesatuan, dan kesepadanan. Dan adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis penggunaan kalimat efektif dan mengidentifikasi faktor penyebab ketidakefektifan kalimat tersebut. Adapun manfaat atau kegunaan penelitian ini yaitu secara teoritis
Pengembangan ilmu bahasa terkait kalimat efektif, pengetahuan tambahan bagi guru bahasa dalam mengajar karangan deskripsi, dan memperluas pemahaman tentang faktor penyebab kesalahan kalimat efektif, dan manfaatnya secara praktis bagi guru yaitu sebagai bahan masukan dalam pengajaran dan perbaikan penulisan karangan deskripsi. Bagi siswa, meningkatkan pemahaman penggunaan kalimat efektif dan meminimalisasi kesalahannya bagi sekolah, yaitu sebagai sumber atau referensi dalam pembelajaran bahasa, dan bagi penelitian untuk menambah pengetahuan tentang penelitian penggunaan kalimat efektif. Kita masuk pada bab yang ketiga, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, tempat dan waktunya. Jadi, jangka waktu yang digunakan oleh si peneliti yaitu mulai dari Mei hingga Desember tahun 2022, di mana ini eh, sebenarnya mulai dari akhir semester 1 hingga di mana ini akhir semester akhir semester 2 hingga semester 1 tahun depannya. Jadi di sini dia seperti siswanya itu rangkap tahun 2022 dan 2023 sebenarnya. Kemudian tempat atau lokasi penelitian ini yaitu di SMP Negeri 42 Pekanbaru di Riau. Dan jenis penelitian yang digunakan oleh si peneliti yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan penggunaan kalimat efektif dalam penulisan karangan deskripsi siswa kelas 7 di SMP Negeri 42 Pekanbaru. Adapun sumber data yang digunakan atau diperoleh dari karangan deskripsi siswa kelas 7 dan kelas 8. Kemudian instrumen penelitiannya yaitu peneliti sendiri sebagai human instrument dengan kriteria untuk menentukan kesalahan kalimat efektif berdasarkan teori Edi Suyanto. Kemudian kriteria untuk menganalisis kriteria untuk analisisnya meliputi kesalahan kesatuan, kesepadanan, kesejajaran, penekanan, kehematan, kevariasian dalam kalimat. Kemudian populasi dan sampelnya ini menarik karena populasinya yaitu populasi penelitian ini merupakan 304 siswa kelas 7 tahun pembelajaran 2021 dan 2022 di SMP Negeri 42 Pekanbaru, dan sampelnya diambil dari kelas 7 yang menggunakan sampel random sampling, dan total sampelnya yang diambil adalah 46 siswa, yaitu 15% dari populasi, yaitu 304 siswa. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu yang pertama observasi dulu, yaitu mengamati keadaan di lapangan, kemudian dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dan dokumen yang ada, kemudian tes tertulis, memberikan tugas kepada siswa untuk menulis karangan deskripsi. Adapun hasil yang diberikannya, saya akan menampilkannya, yaitu sebagai berikut. Jadi berikut merupakan hasil kalimat efektif dari siswa kelas 7 dan siswa kelas 8. Yang dua ini merupakan siswa kelas 7 dan yang di bawah merupakan ini hasil dari si Aura Aisifa yaitu dari kelas 8. Kita masuk pada kesimpulan dan sarannya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasannya penelitian yang mengkaji kesalahan penggunaan kalimat efektif pada teks eksposisi siswa kelas 8 di SMP Bina Sejahtera Kota Bogor, kemampuan menulis kalimat majemuk di SMP Negeri 8 Makassar, dan analisis kalimat efektif dalam karangan deskripsi siswa di kelas 7 di SMP Negeri 42 Pekanbaru menunjukkan hal-hal berikut, seperti kesalahan dalam penggunaan kalimat efektif, di mana siswa di 3 institusi tersebut mengalami berbagai kesalahan dalam menggunakan kalimat efektif yang tentunya berdampak pada ketidakjelasan pesan
yang akan disampaikan. Kemudian, peningkatan kemampuan menulis yang diperlukan, di mana secara umum kemampuan siswa dalam menyusun kalimat majemuk masih dalam tahap pengembangan. Masih banyak siswa yang kesulitan dalam membuat kalimat yang kompleks dan efektif yang memengaruhi kualitas tulisan mereka. Kemudian, urgensi pembelajaran terfokus, di mana seperti temuan dari SMP Negeri 42 Pekanbaru itu menunjukkan bahwasannya si siswa mengalami kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip kalimat efektif dalam karangan deskripsi, yaitu termasuk dari aspek kesatuannya, kesepaduannya, kehematan, dan penggunaan datanya. Dan saran yang dapat saya rekomendasikan atau saya ajukan yaitu pengembangan metode pembelajarannya, rutin melakukan latihan menulis, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan menggunakan beragam sumber belajar. Jadi dengan rekomendasi ini diharapkan kemampuan menulis siswa dapat meningkat dan kesalahan dalam penggunaan kalimat dapat berkurang, sehingga si siswa dapat menyampaikan ide dan informasi yang lebih jelas dan efektif. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan dari hasil riset yang telah saya laksanakan. Saya Nur Cahaya Lumba Gaul, pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih.